Kita lanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, hari ini karena buku tematik C-nya udah selesai, maka kita masuk ke buku tematik D. Ya, kamu sudah sediakan dong buku tematik D-nya. Nah, kita langsung saja ke pembelajaran 1. Ada di halaman 3. Ya, pembelajaran 1 halaman 3 buku tematik D. Kita buka sama-sama ya. Nah, ini pelajaran PKN tentang hak dan kewajiban. Nah, ini sudah pernah dipelajari di buku kita yang sebelumnya, tetapi Miss Nora mau tanyakan dulu. Ya, mau tanyakan kamu, apa itu hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Iya, benar. Hak itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau segala sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Pinter. Anak-anak kelas 3 nih, Miss Nora yakin pasti ingat ya, pasti tahu. Oke, apa itu hak dan kewajiban. Tetapi di buku kita sudah ada, sudah diingatkan kembali ya. Di halaman 3, coba perhatikan yang ayo belajarnya. Tahukah kamu apa hak anak di rumah? Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan. Kamu mendapat perhatian dan disekolahkan oleh orang tua. Kamu diberi makanan oleh orang tua. Semua itu adalah hak yang diterima anak dari orang tua. Tahukah kamu apa kewajiban anak di rumah? Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Orang tua telah menyekolahkanmu sehingga kewajibanmu untuk bersekolah dengan baik. Orang tua memberimu makan sehingga tubuhmu sehat. Kewajibanmu untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Jadi, apabila kamu telah mendapatkan hak, kamu juga harus melakukan kewajiban. Nah, ini benar ya. Hak sama kewajiban itu harus berjalan atau harus seimbang ya. Nggak boleh misalnya kita hanya tahunya menuntut hak kita, tapi kita nggak lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, contohnya misalnya seperti sekarang ini kamu belajarnya masih dari rumah. Hak kamu adalah mendapatkan pendidikan ya. Kamu disekolahkan sama orang tua kamu. Nah, yang menjadi kewajibanmu adalah kamu harus sekolah dengan baik, harus sekolah dengan benar. Jadi kalau misalnya nih seperti sekarang kita belajarnya dari rumah, kamu ikutin pembelajarannya. Kalau misalnya ada video yang disampaikan oleh guru, maka kamu lihat videonya. Kalau ada misalnya Zoom gitu ya atau Google Meet, nah kamu harus ikut. Ya, kamu harus ikut pembelajarannya secara online ya. Jangan kamu tidak ikut, nggak usah lah. Kan misnya nggak tahu, kan misternya nggak tahu. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau orang tuamu sudah memberikan kamu, menyekolahkan kamu, memberi pendidikan yang baik buat kamu, nah kewajibanmu adalah belajar dengan benar, belajar dengan tekun. Ya, orang tuamu sudah memberikan kamu perhatian di rumah, maka kewajibanmu adalah menghormati orang tuamu, dengar-dengaran sama nasihat orang tua. Itu baru anak yang baik. Jadi kamu bukan saja menuntut apa yang menjadi hakmu, tetapi kamu juga melakukan apa yang menjadi kewajibanmu di rumah. Contohnya misalnya kamu membantu orang tua, nah itu kewajiban. Ya, meringankan pekerjaan orang tua. Atau misalnya kalau misalnya orang tua kamu, mama di rumah minta tolong gitu ya, tolong dong cucikan piring kita. Nah, kamu mau melakukannya. Atau paling tidak cuci piring yang kamu makan, yang kamu pakai. Nah, itu juga sudah menjadi kewajibanmu di rumah, membantu orang tua ya. Jadi kita nggak boleh tuh hanya menuntut hak kita, tapi kita lupa melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Itu nggak boleh ya, harus seimbang. Oke? Kita lanjutkan ke halaman 4 yang ayo berlatihnya. Di situ ada 2 soal ya. Kamu perhatikan baik-baik, kamu tulis seperti
seperti yang Miss Nora sampaikan ya. Nomor 1, ibu mengizinkan Andi untuk bermain bersama teman-temannya di lapangan. Apa hak yang telah diperoleh Andi? Ya, jawabannya haknya adalah bermain. Lalu, apa kewajiban yang harus Andi lakukan atas hak tersebut? Nah, kewajiban si Andi apa setelah dia mendapatkan hak untuk bermain? Iya, yang pertama itu harus pulang tepat waktu. Misalnya nggak boleh perginya pagi pulangnya malam, atau udah mau maghrib baru pulang. Nah itu nggak boleh ya, pulang tepat waktu. Kalau memang misalnya sudah jamnya, sudah sore, sudah harus mandi, nah kamu harus pulang, nggak boleh terlalu lama bermain ya, nggak baik juga. Yang kedua, kewajibannya adalah bermain dengan hati-hati. Ya, nggak boleh misalnya berantem. Dari dikasih waktu, dikasih hak untuk bermain, malah kamu pakai untuk berantem sama temannya, nggak boleh ya. Kewajibanmu adalah bermain dengan hati-hati, bermain dengan baik sama temannya. Itu ya, nomor 1. Nomor 2, Nani menonton televisi hingga larut malam. Nah, Miss Nora harapkan gak ada yang nonton televisi sampai larut malam ya. Apalagi misalnya nonton YouTube sampai larut malam. Akhirnya yang biasanya tidur jam 9, tidurnya jam 11, jam 12. Itu nggak boleh ya. Keesokan harinya, Nani terlambat berangkat ke sekolah. Pertanyaannya, apa hak yang telah diperoleh Nani? Nah, haknya itu ada 2. Yang pertama, menonton televisi. Itu haknya yang pertama. Hak Nani yang kedua adalah diberi pendidikan sama orang tua. Tetapi pertanyaan yang kedua adalah, apakah Nani telah melaksanakan kewajibannya? Tidak. Ya. Tidak. Kenapa? Karena dia menonton televisi sampai larut malam, sehingga dia ke sekolahnya terlambat. Nah, jadi dia tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Harusnya kalau orang tuanya sudah memberi hak untuk boleh menonton televisi, nggak boleh, apalagi masih pelajar, nggak boleh tidur sampai larut malam, karena itu bisa membuat kamu jadi ngantuk setelah pagi, ya. Kamu jadi males-malesan ke sekolahnya, jadi nggak semangat. Nah itu nggak boleh ya. Kita nggak boleh mencontoh si Nani ini ya. Oke. Kalau sampai di situ sudah, kita lanjut ke halaman 5. Kasih sayang orang tua Sekar. Ayah dan ibu sangat sayang serta perhatian kepada Sekar. Ayah dan ibu juga selalu mencukupi kebutuhan Sekar. Ibu selalu menyiapkan makanan yang lezat dan sehat untuk Sekar. Jika ada kesulitan ketika belajar, ibu dengan senang hati akan menjelaskannya. Nah, ibunya suka menemani si Sekar ini belajar ya. Ayah juga selalu menjaga Sekar. Kalau Sekar berbuat salah, ayah akan menasehati. Sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tuanya, Sekar menuliskan puisi berikut ini. Nah, si Sekarnya ini berarti anak yang baik. Dia contoh anak yang baik. Dia membuatkan sebuah puisi untuk orang tuanya. Judulnya adalah Terima Kasih Ayah dan Ibu. Nah, kamu bisa baca itu puisinya ya. Oke? Kamu bisa baca puisinya itu di rumah. Kita lanjutkan ke halaman 6. Oke, ke halaman 6. Yang ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut ini. Bagaimana menurutmu sikap Sekar sebagai anak? Nomor 1 jawabannya adalah baik. Kenapa dia baik? Karena dia taat sama orang tuanya. Dia menghormati orang tuanya. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah baik. Sifatnya si Sekar ini ya, dia anak yang baik. Yang kedua, apa yang harus Sekar lakukan untuk membalas kebaikan orang tuanya? Yang harus dilakukan yang pertama adalah mentaati dan menghormati orang tua. Itu yang pertama yang harus dilakukan Sekar. Bukan hanya Sekar ya, tapi kita juga.
juga ya. Yang kedua yang harus dilakukan Sekar adalah mendoakan orang tuanya. Ya, itu juga harus kita lakukan. Kita harus tetap mendoakan orang tua kita supaya sehat, supaya panjang umur ya. Itu tugas kita atau kewajiban kita sebagai seorang anak. Sekarang kita lanjut nomor 3. Apa manfaat menuruti nasihat orang tua? Nah, apa manfaatnya? Jawabnya adalah supaya kita menjadi anak yang berhasil. Agar kita menjadi anak yang berhasil atau anak yang sukses ya. Kalau kita mendengarkan nasihat orang tua kita, maka percayalah kamu pasti jadi anak yang sukses nanti kelak. Kenapa? Karena orang tua itu senantiasa mendoakan anak-anaknya. Apalagi kalau misalnya kamu anak yang berbakti sama orang tuamu ya, mau dengar-dengaran sama nasihat orang tuamu. Tuhan pun pasti memberi masa depan yang indah untuk kamu, memberi masa depan yang penuh kesuksesan ya, keberuntungan dalam hidup kamu. Kenapa? Karena Tuhan suka sama anak-anak yang mentaati nasihat orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Tuhan itu senang. Ya, jadi Miss Nora juga mau ingatkan sama kamu anak-anak yang ada di rumah, anak-anaknya Miss Nora, mulai dari sekarang ya, tidak ada kata terlambat. Kamu dengarkan nasihat orang tuamu dengan baik. Kalau kamu mau menjadi anak yang sukses nanti ke depan, ya, masa depan penuh dengan harapan, penuh dengan kesuksesan, maka dengarkan nasihat orang tuamu. Ya, jangan melawan, ya, jangan membantah. Itu nggak boleh, ya. Tuhan nggak suka sama anak-anak yang suka membantah atau yang suka marah-marah sama orang tuanya. Nggak boleh, Tuhan nggak senang. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Jika kamu melakukan kesalahan dan ayah menasehati, apa yang akan kamu lakukan? Nah, untuk nomor 4 ini kamu jawab masing-masing ya. Jawab yang jujur. Kalau ayahmu atau papamu marah dan bukan marah ya. Jika kamu melakukan kesalahan dan papa menasehati kamu, apa yang kamu lakukan? Ini jawab yang jujur ya. Nomor 5, jika ibumu sedang sakit sehingga tidak bisa menyiapkan keperluanmu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, untuk nomor 5 ini juga kamu jawab masing-masing. Kalau misalnya mama kamu di rumah lagi sakit, sehingga mama nggak bisa menyiapkan keperluanmu, ya, apa yang kamu lakukan? Jawab masing-masing ya. Oke, kalau sudah dijawab, maka kita lanjutkan ke yang ayo berlatihnya. Berdasarkan cerita, tentukanlah hak-hak yang Sekar dapatkan dan kewajiban Sekar dan kewajiban yang telah Sekar lakukan. Tulislah dalam tabel berikut. Nah, di situ ada hak yang telah Sekar dapat dan ada kewajiban yang telah Sekar lakukan. Kita tulis dari yang haknya duluan ya. Hak yang pertama adalah mendapat perhatian orang tua. Itu hak yang pertama, mendapat perhatian orang tua. Sudah? Oke. Hak yang kedua adalah mendapatkan makanan. Ya, mendapatkan makanan atau mendapatkan minuman, mendapatkan pakaian dari orang tuanya, ya. Itu hak yang telah Sekar dapatkan dari orang tuanya. Yang ketiga, hak yang telah Sekar dapatkan adalah disekolahkan. Ya, itu hak yang Sekar dapat dari orang tuanya, disekolahkan. Dan hak yang terakhir yang Sekar dapatkan adalah dinasehati bila melakukan kesalahan. Dinasehati bila melakukan kesalahan. Udah? Miss Nora ulang ya. Hak yang telah Sekar dapatkan yang pertama, mendapat perhatian orang tua. Hak yang kedua, mendapat
Dan yang terakhir, dinasehati bila melakukan kesalahan. Itu haknya. Lalu kewajiban yang telah Sekar lakukan. Yang pertama, rajin belajar. Ya. Yang kedua, menuruti nasihat orang tua. Ya. Yang ketiga, mendoakan orang tua. Dan kewajiban yang terakhir yang telah Sekar lakukan adalah menghabiskan makanan yang disediakan. Menghabiskan makanan yang disediakan. Sudah? Oke. Kalau sudah, pelajaran kita yang terakhir untuk hari ini adalah matematika. Nah, matematikanya kita bisa lihat ada di halaman 7 yang di atas, yang ada warna birunya. Nih. Ya. Salah satu suku yang belum diketahui dapat dicari dengan cara mengurangi hasil jumlah dengan suku yang telah diketahui. Jika A tambah B sama dengan C, maka A sama dengan C kurang B, atau B itu sama dengan C kurang A. Ya. Jika jumlah manik-manik kita sebut C, manik-manik warna biru kita sebut A, dan manik-manik warna merah kita sebut B, maka A tambah B sama dengan C. C sama dengan 665. Misalkan kita tentukan manik-manik biru atau A berjumlah 300. Maka jumlah manik-manik merah atau B sama dengan C kurang A sama dengan 665 kurang 300 sama dengan 365. Nah, ini kita langsung aja ya ke yang ayo berlatihnya supaya kamu nggak bingung ya. Supaya nggak bingung, kita langsung saja lihat yang A. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Nah, kita mau belajar menghitung kemungkinan ya. Ini Miss Nora tulis ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2,
Nah, yang pertama dia kasih contoh 300 tambah 365. Benar kan ya? Berarti ini di sini ada kotaknya satu lagi. Tambah. Nah, Miss Nora mau kasih singkatnya aja caranya. Nah, ini ya. Cara mau mencarinya biar lebih mudah, biar kamu nggak bingung juga. Kamu jumlahkan ini tambah ini, hasilnya sama dengan ini. Ya, misalnya kayak ini 300 tambah 365, hasilnya 665. Kamu cari ini tambah ini sama dengan ini hasilnya. Berapa aja angkanya? Terserah. Yang penting hasilnya adalah 665. Ya. Yang penting hasilnya 665. Miss Nora kasih contoh ya. Nah, misalnya di sini Miss Nora bikin 200. Ya, 200 tambah berapa supaya hasilnya 665? Berarti biar lebih gampangnya ini kurangin ini. Kamu isi aja dulu ini angkanya untuk bisa mencari di sini. Nah, misalnya 5 kurang 0, 5. 6 kurang 0, 6. 6 kurang 2, 4. 200 tambah 465 itu udah pasti hasilnya 665. Ya. Atau misalnya Miss Nora lagi letakkan di sini 150. Angkanya bebas Miss, bebas. Yang penting hasilnya ini 665.
Ya. Misalnya 150 nih, Miss Nora taruh. Ini berapa jadinya? Nah, ini isinya berapa, Miss? Tinggal kurangkan aja. 5 kurang 0. 5. 6 kurang 5. 1. 6 kurang 1. 5. Gampang kan? Nah, Miss Nora lagi taruh di sini misalnya 250. Ya kan? Nah, ini isinya berapa? Nah, tinggal kurangin lagi dari sini. 5 kurang 0. 5. 6 kurang 5. 1. 6 kurang 2. 4. Udah pasti 250 tambah 415. Hasilnya udah pasti 665. Atau misalnya lagi, Miss Nora bikin 100. Ini kan bebas angkanya ya, yang penting hasilnya segini, 665. 100 misalnya Miss buat. Berapa ini hasilnya? 5 kurang 0, 5. 6 kurang 0, 6. 6 kurang 1, 5. Kita mencari kemungkinan, ya. Oke? Dan yang terakhir, angka yang terakhir Miss Nora mau bikin berapa? Misalnya Miss mau buat berapa yang belum ada? 350 deh. 350. Ya, ini kurang kelihatan ya. Nah, 350. Nah, kita tinggal kurangin aja dari atas. 5 kurang 0. 5. 6 kurang 5. 1. 6 kurang 3. 3. Jadi 350 ditambah 315 itu hasilnya udah pasti 665. Nggak bisa dikurang-kurangin lagi ya. Itu udah pasti jawabannya. Nah, kita disuruh untuk mencari kemungkinan. Angka yang di kiri dan yang di kanan itu terserah, bebas angkanya berapa. Yang penting hasilnya 665. Ya, bisa ya? Nah, untuk yang A, yang di sini, yang ini, itu kan di atasnya 779. Kamu cari angkanya, bebas mau angka berapa saja untuk mengisi yang kotak ini. Yang penting hasilnya 779. Ya, ini. Tugasnya adalah tugas kamu sama seperti yang ini. Nah, sama seperti yang ini, ya, kamu letakkan di sini. Ini kan dikasih contoh 501 ditambah 278. Ya kan? Nah, tugas kamu adalah mencari angka-angka untuk dijumlahkan, ya, untuk dijumlahkan, tapi hasilnya harus seperti ini, 779. Hasilnya harus 779. Angka untuk yang kamu isi di kolom kiri dan kanan itu bebas. Yang pasti hasilnya 779. Bisa? Bisa? Pasti bisa ya? Oke, itu untuk yang A. Sama kayak gini nih, kayak contoh yang udah Miss Nora kasih. Ini kamu tulis di bukumu ya, di nomor yang A, halaman 7. Ini kamu isi. Ya, ini yang A-nya. Tugasmu yang di rumah yang ininya. Lalu yang B itu nanti kita kerjakan sama-sama di hari Selasa. Oke? Kalau begitu, pelajaran kita matematik untuk hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran tematik untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah anak-anak.